Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Natalia Sinaga, NIM 180521115. Saya akan menyampaikan tugas saya mata kuliah analisis informasi keuangan. Dalam hal ini saya mengambil materi joint venture. Jadi ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dari joint venture. Yang kedua, penyebab mengapa perusahaan melakukan joint venture. Yang ketiga adalah contoh perusahaan yang melakukan joint venture. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dalam melakukan joint venture. Nah, joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh 2 entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Sistem ini biasanya berakhir setelah tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, kecuali para pihak memutuskan untuk terus bekerja sama. Nah, mengapa perusahaan melakukan joint venture? Ada daya tarik yang membuat perusahaan tersebut melakukan joint venture, sehingga mereka memilih untuk melakukan joint venture daripada perusahaan sendiri. Yang pertama adalah biasanya partner asing akan datang bila kita memiliki akses yang kuat terhadap pasar di dalam negeri. Yang kedua yaitu bila kita memiliki kedekatan atau kemudahan untuk berurusan dengan birokrasi pemerintahan dan menguasai seluk-beluk hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu bila kita menguasai sumber daya alam yang melimpah yang bisa menjamin ketersediaan bahan baku perusahaan joint venture. Yang keempat, bila kita menyediakan sumber daya manusia yang siap untuk dilatih dan bekerja sebagai karyawan perusahaan joint venture dengan tingkat upah yang kompetitif. Yang kelima yaitu bila kita mempunyai cukup modal untuk disetorkan bersama-sama secara proporsional sesuai kesepakatan, sehingga kita dan mereka akan berbagi risiko investasi dan risiko bisnis yang kita jalankan tersebut. Sebaliknya, sebagian dari perusahaan lokal di dalam negeri pada umumnya enggan untuk berbagi kepemilikan. Apabila mereka diminta untuk menjadi pemegang saham minoritas, mereka terdelusi dan dimakan oleh partner asingnya. Apabila bisnis itu adalah bisnis keluarga, sejumlah teman profesional yang bekerja di perusahaan keluarga sempat bercerita bahwa mereka mempunyai kendala dalam membesarkan perusahaan karena biasanya para pemilik itu enggan untuk melakukan joint venture maupun aksi korporasi lainnya. Mereka lebih suka mempunyai perusahaan yang ukurannya kecil tetapi 100% milik mereka daripada perusahaan mereka besar tetapi mereka harus berbagi. Nah, tujuan adanya joint venture ini yaitu kita dapat lihat sekitar 35% dari pendapatan perusahaan global berasal dari aktivitas bisnis non-operasional, antara lain melalui partnership, aliansi, dan joint venture ini. Hal ini sekitar sepertiga perusahaan global telah menikmati pendapatan dari aktivitas bisnis non-operasionalnya. Jadi joint venture adalah bisnis sampingan yang menghasilkan. Studi kasus dalam hal ini saya ambil contoh PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk adalah perihal bisnis yang dipegang sendiri kendalinya dan bisa dilakukan bersama-sama dengan partner joint venture-nya. Nah, kelebihan dan kekurangan pada joint venture yaitu pembentukan joint venture ditujukan untuk melakukan ekspansi bisnis.
ekspansi bisnis ini dilakukan dengan ke depan atau forward integration, yaitu dengan memperbesar pangsa pasar atau sebagian saham milik supplier sehingga perusahaan mendapatkan prioritas pasokan dengan harga yang bagus. Atau bisa juga ekspansi dilakukan dengan kombinasi ke depan dan ke belakang. Namun pada intinya bisa diambil benang merah bahwa ekspansi pastilah dimaksudkan untuk menambah pendapatan dan atau memperbesar laba bersih. Nah, kegagalan ataupun kelemahan joint venture itu kerap kali terjadi manakala dari awal tujuan dari pembentukan joint venture tersebut tidak jelas dan biasanya jauh melenceng dan bisnis utama perusahaan. Seorang direktur sebuah grup besar juga seorang ekspatriat pernah bercerita betapa dia harus pecah kongsi dengan partner lokalnya setelah sekian lama berjalan lancar. Partner lokalnya menanyakan mengapa perusahaan joint venture mereka tidak kunjung membukakan laba dan membagikan dividen. Tidak kunjung membukukan laba dan membagikan dividen. Ternyata sejak awal pendirian perusahaan joint venture ini hanya didirikan oleh atas dasar keyakinan bahwa bisnis itu prospektif, atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak, sehingga tidak dilakukan perhitungan atas feasibility study dan serius. Akibatnya anggaran investasinya membengkak berlipat-lipat dan bahkan perusahaan tersebut tidak pernah bisa menutupi biaya operasionalnya. Partner lokal menuduh sang partner asing tersebut sehingga berselisih paham atau terjadinya sebuah kecurangan. Nah, inilah yang umumnya terjadi yang menyebabkan kegagalan ataupun kekurangan dari adanya joint venture ini. Nah, bisa saja ada ketidaksepakatan dari awal, adanya modal saling percaya, namun setelah berjalan beberapa periode kemudian muncul hal-hal yang menyebabkan kinerja ataupun kesepakatan itu tidak sejalan. Dalam hal ini saya ambil contoh yaitu PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk yang mengelola sejumlah perusahaan joint venture di anak-anak usahanya seperti PT Toyota Astra Motor atau AHM yang merupakan perusahaan joint venture antara PT Astra International Tbk dengan PT Toyota Astra Motor ataupun AHM yang merupakan perusahaan joint venture ini. Astra International ini adalah Honda Motor Co Ltd Jepang, belum lagi sejumlah perusahaan joint venture di level cucu perusahaan seperti PT Astra Auto Parts Tbk dan Denso Corporation. Ada PT Akebono Brake Astra International Indonesia, perusahaan joint venture antara PT Astra Auto Parts Tbk dan Akebono Corporation Jepang, dan masih banyak lagi. Bagi perusahaan-perusahaan yang baru akan memulainya, membuat perusahaan joint venture adalah hal yang tidak mudah. Tidak banyak orang yang memiliki keahlian untuk melakukan negosiasi dalam pembentukan perusahaan joint venture. Sebab orang tersebut harus memiliki cara pandang helikopter view yang luas, memahami aspek komersial bisnis, memahami corporate finance, memahami cara pendanaannya, dan menguasai aspek legal. Lebih dari itu, orang itu juga harus memiliki jam terbang yang cukup dan kemampuan bernegosiasi yang handal. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang joint venture. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon pamit. Bersama saya Natalia Sinaga, sekian dan terima kasih.